Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah momen langka terjadi di Jogja, Presiden Joko Widodo kembali ke alma maternya, Fakultas Kehutanan UGM. Namun kedatangannya bukan sekadar reuni biasa. Di hadapan para dosen dan sahabat lama, Jokowi akhirnya angkat suara soal isu ijazah palsu yang selama ini ramai diperdebatkan. Klarifikasi ini bukan hanya membungkam fitnah, tapi juga membuka mata banyak orang tentang arti kejujuran dan integritas. Simak kisah lengkap dan dramatisnya hanya di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebenaran tak pernah padam. Pagi itu, langit Yogyakarta diselimuti mendung tipis, seolah ikut menyambut langkah-langkah penuh kenangan dari seorang lelaki yang telah melewati begitu banyak ujian hidup. Mobil hitam berpelat RI1 melambat saat memasuki kompleks Universitas Gadjah Mada, tepat di depan Fakultas Kehutanan. Dari dalamnya, Presiden Joko Widodo menatap lekat-lekat lorong pepohonan trembesi yang dulu setia menemani langkahnya sebagai mahasiswa 20 tahun silam. Ada senyum tipis, tapi juga sorot mata yang dalam, seperti menyembunyikan gumpalan pilu yang tak kunjung larut. Bendera fakultas berkibar pelan diterpa angin pagi. Di depan aula, para alumni telah berkumpul, mengenakan batik dan seragam angkatan, masing-masing membawa kenangan dan kisah yang tersimpan rapi dalam ingatan. Mereka saling berpelukan, saling tertawa, namun diam-diam menanti, benarkah hari ini Jokowi akan bicara soal isu yang selama ini jadi bisik-bisik di balik layar panggung politik? Atau semua akan berlalu seperti reuni biasa, penuh nostalgia tapi hampa kejelasan? Ketika Jokowi melangkah turun dari mobil, gemuruh tepuk tangan langsung memenuhi halaman. Ia membalas dengan senyum ramah dan lambaian tangan khasnya, namun ada yang berbeda, wajahnya tenang, tapi tak sepenuhnya riang. Di balik sapaan dan jabat tangan, terselip kelelahan batin yang telah ia pendam lama. Kaki itu, yang dulu melangkah menyusuri koridor kampus dengan sandal jepit dan tas selempang kain, kini membawa beban seorang presiden yang dihantam badai fitnah, tuduhan bahwa dirinya tak pernah benar-benar kuliah di sini. Acara dimulai dengan pembukaan oleh dekan fakultas, dilanjutkan sambutan dari beberapa alumni senior. Gelak tawa dan riuh rendah kenangan membuat suasana cair. Tapi di sela-sela canda, ada mata-mata yang tak lepas dari sosok Jokowi. Ia duduk tenang di tengah barisan, menolak duduk di kursi VIP. "Saya cuma mahasiswa kehutanan, seperti kalian semua," katanya saat ditawari kursi khusus. Pilihannya membuat banyak alumni terharu, tapi juga semakin merasakan bahwa hari ini, ada sesuatu yang akan diungkapkan. Menjelang tengah siang, pembawa acara naik ke podium dan berkata, "Kini kita beri kesempatan untuk seorang alumni yang namanya tak asing lagi, Mas Joko Widodo." Aula mendadak senyap, bahkan suara burung pun terasa lenyap. Jokowi berdiri perlahan, menatap sekeliling, lalu naik ke atas panggung dengan langkah yang pasti. Ia membuka pidatonya dengan kisah sederhana, tentang bagaimana ia dulu numpang tinggal di rumah temannya, tentang dosen yang galak tapi adil, dan tentang nikmatnya makan nasi kucing Rp500 di kantin dekat lapangan. Namun suasana berubah ketika ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata pelan tapi tegas, "Hari ini, di rumah saya sendiri, saya ingin bicara jujur." Beberapa alumni terdiam, yang lain menoleh ke kiri dan kanan. "Saya tahu, beberapa tahun ini ada tuduhan yang menyakitkan, bahwa saya tidak pernah kuliah di sini. Bahwa ijazah saya palsu. Saya memilih diam, tapi hari ini saya tidak bisa lagi diam, karena saya berdiri di hadapan orang-orang yang tahu persis siapa saya." Suasana aula terasa seperti ditarik dalam satu tarikan napas. Beberapa dosen tua menunduk, ada yang mulai mengusap mata. Seorang rekan seangkatan menatapnya lekat-lekat, tersenyum getir. Belum selesai Jokowi bicara, tapi semua sudah tahu, hari ini bukan hanya tentang reuni. Ini tentang seorang anak bangsa yang kembali ke akar, untuk membuktikan bahwa kebenaran tak pernah bisa dibunuh oleh kebohongan yang diulang-ulang. Sore perlahan merambat saat Jokowi duduk di bawah rindangnya pohon mahoni tua, tempat yang konon dulu ia sering gunakan untuk membaca buku atau sekadar menenangkan hati. Seorang alumni mendekat dan menyodorkan foto lawas, potret hitam putih anak muda berambut lurus mengenakan jaket lusuh dengan senyum canggung di depan laboratorium kehutanan. Jokowi menatap lekat foto itu. Bibirnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena potret itu mengantarnya kembali pada bab kehidupan yang penuh perjuangan dan kesederhanaan. Ia lahir dan besar di pinggiran kota Solo, dari keluarga tukang kayu yang bersahaja. Saat diterima di UGM,
rasa bangganya tak bisa disembunyikan, meski di balik itu ia menyimpan kekhawatiran, bagaimana harus membayar uang kuliah, tempat tinggal, dan makan sehari-hari. Ia menumpang di rumah seorang kerabat di daerah Karangmalang, tidur di sudut ruang tamu beralas tikar. Tak jarang ia harus berjalan kaki dari tempat tinggal ke kampus demi menghemat ongkos, bahkan pernah beberapa kali terpaksa puasa karena dompetnya kosong. Di kampus, ia bukan mahasiswa yang gemar tampil di depan, tapi justru dikenang karena keseriusannya saat praktikum dan kedisiplinannya mengikuti kuliah lapangan. Teman-temannya memanggilnya Mas Joko, dan mengingatnya sebagai sosok yang jarang mengeluh, selalu hadir lebih awal, dan tak pernah merasa lebih dari siapapun. Ia bukan aktivis garis depan, tapi punya idealisme kuat tentang kelestarian hutan dan masa depan desa-desa yang hidup dari kayu dan tanah. Ada kisah yang tak pernah ia ceritakan di media, tapi hari itu ia bagi pada rekan-rekan seperjuangan. Tentang bagaimana ia hampir dikeluarkan karena tak mampu membayar semesteran tepat waktu. Tentang dosen wali yang membantunya diam-diam. Tentang malam-malam panjang menyusun skripsi dengan mesin ketik pinjaman, dan tentang rasa malu saat harus antre nasi bungkus gratis di masjid kampus. Semua itu bukan aib, melainkan pijakan jujur dari sebuah perjalanan yang kini dibumbui fitnah oleh mereka yang tak pernah mengenalnya secara nyata. Ketika alumni mendengar cerita itu, banyak yang menunduk. Beberapa mulai menitikkan air mata, bukan karena iba, tetapi karena merasa ikut menyaksikan sendiri perjalanan anak Solo itu dari titik nol. Tidak ada yang instan dalam hidupnya. Tidak ada rekayasa dalam jejaknya. Dan ketika fitnah datang bertubi-tubi, rasanya seperti menodai kesaksian mereka sendiri, tentang seorang teman kuliah yang kini berdiri di panggung paling tinggi Republik ini, tapi tetap menginjakan kaki di tanah yang sama. Kalau ijazah saya palsu, ujar Jokowi pelan namun menyayat, berarti saya tak pernah ikut kuliah lapangan di hutan Kalimantan. Berarti saya tak pernah menulis skripsi soal pengaruh kelembapan terhadap pertumbuhan kayu jati. Tapi semua itu saya jalani, dengan keringat, dengan doa ibu saya yang hanya lulusan SD. Suaranya bergetar, dan tak sedikit alumni yang spontan berdiri, memberi tepuk tangan, bukan karena ia presiden, tapi karena mereka tahu, kebenaran telah kembali bicara lewat suara yang jujur dan tulus. Langit mulai menguning. Di bawah cahaya senja, reuni itu terasa lebih dari sekadar pertemuan. Ia telah berubah menjadi pernyataan nurani. Dan di balik keheningan setelah pidato, para alumni saling memandang, seolah berkata dalam hati, fitnah bisa dibuat, tapi masa lalu tak bisa dipalsukan. Isu itu awalnya seperti bisikan angin, pelan, samar, dan nyaris tak terdengar. Tapi seiring waktu, ia menjelma badai yang mengguncang ketenangan. Di tengah kesibukan kenegaraan dan hiruk-pikuk menjelang pemilu, muncul narasi jahat, Presiden Joko Widodo dituduh tidak pernah mengenyam bangku kuliah di UGM, dan bahwa ijazah sarjananya hanyalah rekaan semata. Isu yang absurd itu dengan cepat menyebar, disebarkan oleh akun-akun gelap dan tokoh-tokoh haus sensasi yang bermain di ranah fitnah dan kebencian. Semula, Jokowi memilih diam. Ia percaya bahwa waktu dan kenyataan akan membantah semua tuduhan. Namun ia tak menyangka, keheningannya justru dijadikan senjata oleh mereka yang tak peduli pada kebenaran. Foto-foto lawasnya dimanipulasi, data akademik dipelintir, dan bahkan kampus tempat ia menimba ilmu diseret dalam pusaran kecurigaan. Kalau memang kuliah di sana, kenapa tak ada yang bicara? Begitu ujar salah satu tokoh yang memprovokasi keraguan publik. Yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan itu sendiri, tapi dampaknya terhadap keluarga. Iriana, sang istri, tak kuasa menahan air mata saat membaca komentar jahat di media sosial. Anak-anak mereka harus menyaksikan ayahnya difitnah tanpa henti, seolah masa lalu pria sederhana dari Solo itu hanyalah karangan fiksi. Bahkan Ibunda Jokowi, yang telah lama wafat, ikut dijadikan sasaran olok-olok, dicap sebagai bagian dari konspirasi ijazah palsu. Luka batin itu mengendap dalam, mematahkan banyak harapan akan etika yang masih hidup di ruang publik. Di istana, para stafnya gelisah. Beberapa menyarankan untuk membuat konferensi pers besar, menunjukkan ijazah asli, bahkan memanggil saksi dari kampus. Namun Jokowi menolak, saya tidak mau membela diri karena tekanan. Saya akan bicara di tempat yang paling jujur, kampus saya sendiri. Di hadapan mereka yang tahu siapa saya. Kalimat itu diucapkan lirih, tapi penuh keyakinan. Ia tahu, diam tak bisa selamanya menjadi jawaban. Tapi ia juga tahu, pembelaan harus datang dari hati,
bukan dari panggung politik. Sementara itu, media mulai terbelah. Ada yang terus menggoreng isu dengan nada sinis, mengutip narasumber tanpa kredibilitas. Tapi tak sedikit pula yang mulai menggali data, mewawancarai teman seangkatan Jokowi, menelusuri arsip lama. Perlahan, satu demi satu saksi bicara, dosen, penjaga arsip, bahkan tukang fotokopi kampus yang ingat wajah, Mas Joko, yang sering mondar-mandir menyalin diktat. Tapi bagi yang telah terlanjur benci, fakta hanyalah gangguan. Ketika hari reuni tiba, dan Jokowi menyampaikan klarifikasi di podium kehutanan, bukan hanya para alumni yang mendengarkan. Seluruh Indonesia menatap, menyimak, dan menimbang. Klarifikasi itu menjadi penanda bahwa kebenaran bisa diputarbalikkan oleh mulut-mulut bengkok, tapi tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Reuni itu bukan hanya forum nostalgia, melainkan medan pengembalian harga diri. Dan saat matahari tenggelam di balik cakrawala Jogja, fitnah itu mulai kehilangan tenaga. Ia telah dilawan bukan dengan amarah, tapi dengan keteduhan dan kejujuran. Tapi bagi Jokowi, luka yang ditinggalkan tak akan pernah hilang. Ia tahu, kebenaran tak selalu cukup untuk membungkam kebencian, namun ia juga tahu, fitnah tak akan pernah bisa menghapus jejak yang ditulis dengan kerja keras dan ketulusan. Langkah Jokowi terasa berat saat ia menuju podium aula kehutanan yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Ruangan itu penuh sesak oleh para alumni, dosen, dan mahasiswa yang hadir bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk mendengar kebenaran dari sumbernya langsung. Wajah-wajah di hadapannya memancarkan campuran harap dan ketegangan. Jokowi berdiri, menatap lekat wajah-wajah lama yang kini menua bersama waktu. Namun sorot mata mereka tak berubah, hangat, jujur, dan menyimpan ingatan tentang siapa dirinya sebenarnya. Saya berdiri di sini bukan sebagai Presiden Republik Indonesia, ucapnya membuka dengan suara bergetar, tetapi sebagai Joko Widodo, mahasiswa angkatan 1980 yang dulu belajar dengan tekun di fakultas ini, menginjak tanah ini dengan sandal jepit dan tekad yang tak pernah padam. Kalimat itu menghantam hati banyak hadirin. Beberapa tertunduk, lainnya menyeka sudut mata. Keheningan yang menyelimuti ruangan bukan karena ketakutan, tapi karena kehikmatan yang nyaris suci. Ia melanjutkan dengan mengisahkan malam-malam panjang menyelesaikan skripsi di perpustakaan, tentang dosen yang menyemangatinya saat nyaris putus asa, dan tentang perjalanan ke hutan Kalimantan yang membentuk wataknya. Bagi saya, UGM bukan sekadar kampus, tapi tempat saya membangun jati diri, lanjutnya lirih. Dan saya tidak akan biarkan siapapun menginjak-injak martabat tempat ini dengan tuduhan murahan tentang ijazah palsu. Tiba-tiba, seorang pria tua berdiri dari barisan depan. Suaranya lantang namun syarat emosi, "Saya Prof. Sumarno. Saya dosen pembimbing skripsi Mas Joko. Saya mengujinya, saya menandatangani lembar pengesahan itu. Kalau ijazahnya palsu, maka saya juga harus dianggap pemalsu." Tepuk tangan menggelegar. Beberapa alumni yang semula hanya mendengarkan dalam diam mulai berdiri memberi dukungan. Momen itu tak lagi milik Jokowi semata, tapi menjadi milik seluruh keluarga besar kehutanan yang menolak diam atas fitnah. Seorang perempuan parubaya, mantan petugas administrasi fakultas, juga maju ke depan. Dengan suara gemetar, ia menunjukkan buku catatan tahun 1985, tertulis jelas nama, Joko Widodo, lengkap dengan nomor induk mahasiswa dan jadwal sidang skripsi. "Saya yang mendata sendiri, saya yang menandai berkasnya. Tidak ada yang palsu," ucapnya sambil menahan isak. Seketika, aura aula berubah. Dari tempat pembelaan, ia kini menjadi ruang pembuktian. Jokowi menunduk, menyeka peluh dari pelipisnya. Ia tidak ingin menang, ia hanya ingin didengar. "Saya tidak marah pada mereka yang menyebarkan fitnah," katanya akhirnya. "Saya hanya sedih karena kita telah terbiasa meragukan tanpa mau mencari tahu. Hari ini, saya bicara bukan untuk membela diri, tapi untuk menjaga martabat ibu saya, istri saya, anak-anak saya, dan semua guru yang pernah percaya pada saya." Klarifikasi itu tidak hanya menghapus keraguan, tapi juga menyentuh simpul-simpul nurani yang lama terluka oleh bisingnya fitnah. Saat ia turun dari podium, para alumni berdiri satu persatu, memberi tepuk tangan panjang dan hangat, bukan sebagai bentuk sanjungan, tapi sebagai pengakuan bahwa kejujuran mungkin bisa dicibir, tapi tidak bisa dipatahkan. Setelah momen menggetarkan di aula kehutanan itu, atmosfer reuni berubah drastis. Dari semula sebagai ajang nostalgia biasa,
hari itu menjelma jadi ruang perlawanan terhadap kebohongan yang selama ini bergentayangan tanpa kendali. Klarifikasi Presiden Jokowi telah membuka pintu, namun yang masuk bukan hanya pembelaan, melainkan gelombang kesaksian yang tak bisa dibantah. Satu demi satu saksi masa lalu mulai angkat bicara, membawa bukti, cerita, dan ingatan yang membenamkan fitnah ke dasar kenyataan. Di tengah kerumunan, seorang lelaki berkacamata tipis memegang sebuah album lusuh. "Saya Gito, teman satu angkatan. Ini foto kami saat kuliah lapangan di hutan Wanagama tahun 1983, ucapnya. Di lembar itu, tampak sosok muda kurus dengan topi rimba, tersenyum canggung di tengah lumpur. Saya ingat betul, Mas Joko waktu itu selalu bawa kompas dan catatan kecil. Dialah yang pertama sampai lokasi, dan terakhir pulang. Banyak alumni mengangguk. Ingatan itu tak pudar meski 3 dekade telah lewat. Lalu muncul Ibu Sri, pensiunan petugas arsip fakultas yang datang dengan map kuning penuh dokumen. Ia memperlihatkan daftar sidang skripsi angkatan 1985, nama Jokowi tercantum jelas, dengan tanda tangan dosen penguji dan nilai akhir. Saya menyimpan ini selama bertahun-tahun, bukan karena saya tahu akan berguna hari ini, tapi karena saya mencintai kebenaran, katanya, suaranya parau tapi menggugah. Hadirin terdiam, map usang itu lebih sakti daripada ribuan narasi bohong yang tersebar di internet. Media yang meliput pun tersentak. Kamera-kamera televisi merekam bukan hanya momen emosional, tapi juga data otentik yang tak terbantahkan. Jurnalis senior dari berbagai jaringan nasional segera menyiarkan ulang pernyataan para saksi, menuliskan ulang sejarah yang sebelumnya dikaburkan. Bahkan jurnalis luar negeri mulai melirik kisah ini, melihatnya bukan sekadar klarifikasi pribadi, melainkan pertarungan antara kejujuran dan kebohongan di ruang publik Indonesia. Namun, di balik pembelaan dan kesaksian, tersimpan luka yang tak kalah perih. Beberapa alumni muda yang semula termakan isu tampak tertunduk malu. Salah satunya, seorang doktor kehutanan, berkata lirih, "Saya dulu sempat ragu. Sekarang saya tahu, keraguan saya adalah luka bagi Bapak sendiri." Jokowi, yang masih berada di aula, hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin menegur, ia ingin mengajak mereka berdamai, dengan hati mereka sendiri. Hari itu bukan hanya fitnah yang runtuh, tapi juga rasa curiga yang lama mengakar. Sebuah ikrar diam tercipta, untuk lebih jujur, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai rekam jejak seseorang. Tak perlu berteriak untuk membela diri. Ketulusan, jika dibarengi dengan kesaksian nyata, mampu meruntuhkan bangunan dusta yang dibangun dengan amarah dan kedengkian. Dan saat senja mulai merambat dari balik jendela aula, Jokowi berdiri kembali. Kali ini tak ada pidato, tak ada klarifikasi. Hanya sebuah kalimat pendek sebelum ia turun dari panggung, "Terima kasih telah menjaga kebenaran. Hari ini, bukan saya yang dibela, tapi kehormatan kampus kita." Kalimat itu mengakhiri babak panjang pembuktian, dan memulai babak baru, di mana kebenaran tak lagi harus berteriak sendiri. Malam menuruni langit Jogja dengan tenang, menyelimuti Fakultas Kehutanan dalam bayang-bayang nostalgia yang belum usai. Sorot lampu taman memantulkan cahaya lembut ke wajah-wajah yang baru saja menyaksikan salah satu momen paling jujur dalam sejarah alumni UGM. Jokowi masih berada di lingkungan kampus, tak tergesa meninggalkan tempat yang pernah menjadi saksi setiap langkah awal hidupnya. Ia berjalan menyusuri lorong bata merah, tempat ia dulu biasa lewat sepulang kuliah, kali ini tanpa pengawalan ketat, hanya ditemani suara dedaunan dan desa angin. Seorang mahasiswa muda, mengenakan jaket alma mater, menghampiri dengan langkah ragu. "Pak, saya dulu ikut menyebarkan keraguan di media sosial. Saya percaya yang beredar. Hari ini saya merasa sangat malu." Jokowi menoleh perlahan, tersenyum dengan tatapan teduh. Ia menepuk pundak mahasiswa itu tanpa menyebut kesalahan. "Tak semua orang salah karena benci," ucapnya pelan, "kadang hanya karena tak tahu dan ikut arus." Kalimat itu menamparkan lembut namun membekas, mengajarkan bahwa pemaafan lebih kuat dari pembalasan. Di pelataran gedung lama, beberapa dosen sepuh duduk melingkar, berbincang ringan. Mereka memanggil Jokowi, bukan sebagai presiden, tapi sebagai Mas Joko, seperti dulu. Tawa renyah mengisi udara malam. Salah satu di antaranya, Prof. Derajat, berkata, "Kami bangga padamu bukan karena kamu presiden, tapi karena kamu tetap menjadi dirimu." Jokowi terdiam sesaat, lalu mengangguk dalam.
Dalam dunia yang mudah memutarbalikkan fakta, menjadi otentik adalah bentuk keberanian yang langka. Sementara itu, berita tentang klarifikasi di kampus itu membanjiri media nasional dan internasional. Judul-judul utama berubah arah, dari tuduhan ke pengakuan, dari keraguan ke kesaksian. Namun Jokowi tidak menginginkan itu sebagai kemenangan politik. Saya tidak datang ke sini untuk membungkam siapapun, ujarnya dalam wawancara singkat, saya hanya ingin anak-anak saya tahu bahwa ayah mereka tidak pernah berdiri di atas kebohongan. Ketika semua acara selesai, dan alumni mulai pulang satu persatu, Jokowi memilih untuk kembali menyendiri sejenak di dekat hutan mini kampus. Ia duduk di bangku kayu tua, mengenang masa-masa mengukur diameter pohon, menghitung kelembaban, dan menulis catatan lapangan dengan tangan yang kerap bergetar oleh letih. Ia bukan siapa-siapa kala itu, hanya anak tukang kayu yang bercita-cita menanam masa depan dari akar yang benar. Kini, setelah menjadi presiden, melewati badai fitnah, dan berdiri tegak di tengah pusaran dusta, ia merasa tidak pernah pergi terlalu jauh. Saya hanya memutar satu lingkaran besar dan kembali ke tempat saya berasal, gumamnya. Kemenangan bukan ketika kita menjawab semua serangan, tapi saat kita bisa tetap menjadi diri sendiri tanpa harus berubah karena kebencian orang lain. Langit benar-benar gelap saat ia berdiri, menatap gedung fakultas untuk terakhir kalinya malam itu. Ia tahu, esok dunia akan tetap gaduh, akan tetap dipenuhi suara-suara yang meragukan dan mempertanyakan. Tapi hari ini, di jantung UGM, kebenaran telah menemukan panggungnya. Dan Jokowi, tanpa pretensi, telah kembali bukan sebagai presiden, melainkan sebagai Joko Widodo, anak kampus, sahabat lama, dan saksi hidup bahwa kejujuran, pada akhirnya, selalu pulang sebagai pemenang.